Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai, atau Samudra Darussalam adalah kerajaan pertama di Nusantara yang menganut agama Islam. Letaknya yaitu di pantai utara Sumatera, Aceh, dekat Perlak, Malaysia. Kesultanan ini didirikan oleh Merah Silu, yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267. Sumber sejarah yang menyebut tentang keberadaan kerajaan ini, antara lain sebagai berikut. 1. Berita Makropolo, 1292. 2. Berita Ibnu Batutah tahun 1304 sampai tahun 1368. 3. Hikayat Raja-Raja Pasai. 1. Berita Makropolo, 1292. Berita Makropolo, 1292, menyebutkan saat singgah di Sumatera, ia mendapati penduduk setempat di sekitar Perlak beragama Islam. Ia juga mengagumi kemajuan yang dicapai kesultanan tersebut. 2. Berita Ibnu Batutah tahun 1304 sampai tahun 1368. Berita Ibnu Batutah tahun 1304 sampai tahun 1368, musafir dari Maroko. Dalam kunjungan pertamanya tahun 1326, ia menuturkan masyarakat perdagang di kerajaan ini sebagian besar beragama Islam. Saat singgah kembali pada tahun 1345, pada masa kekuasaan Al-Zahir, ia menyebutkan kerajaan ini sebagai sebuah pelabuhan dan ramai disinggahi kapal-kapal dagang dari Tiongkok, India, serta Nusantaranya sendiri. Sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhan yang besar dan indah, demikian kutipan dari catatan perjalanannya yang berjudul Tuhfat Al-Nasa. Ia juga menyebut Samudra Pasai sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. 3. Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai merupakan karya berbahasa Melayu yang bercerita tentang kerajaan Islam, Kesultanan pertama di Nusantara, Samudra Pasai. Menurut Dr. Russell Jones, hikayat ini ditulis pada abad 14. Hikayat ini mencakup masa dari berdirinya Samudra Pasai sampai ditaklukkan oleh Majapahit. Kondisi sosial politik Kesultanan. Menurut perkiraan para ahli, seperti Snow Hurgronje dan J.L. Moena, Kesultanan Samudra Pasai diperkirakan berdiri pada pertengahan abad ke-11. Awalnya, kesultanan ini berada di bawah kekuasaan dinasti Merah Khair. Merah Khair adalah pendiri dan sultan pertama Samudra Pasai, dan bergelar Maharaja Mansur Shah tahun 1042 sampai tahun 1078. Penggantinya adalah Maharaja Mansur Shah yang berkuasa dari tahun 1078 sampai tahun 1133. Sultan terakhir Pasai adalah Teuku Samudra atau Nasimuddin Al-Kamil. Sultan ini sebenarnya berasal dari Mesir yang ditugaskan sebagai laksamana untuk merebut pelabuhan di Gujarat. Ia tidak memiliki keturunan sehingga ketika ia wafat, Pasai dilanda kekacauan karena perebutan tahta. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai dan hikayat Raja Melayu Silu, dengan Sultan pertama Malik Al-Saleh memerintah tahun 1267 sampai tahun 1292. Ia keturunan Sultan Perlak. Pada masa pemerintahannya, sistem pemerintahan kerajaan dan angkatan perang laut serta darat sudah terstruktur rapi. Kesultanan makmur, terutama setelah pelabuhan Pasai dibuka, apalagi posisinya sangat strategis berdekatan dengan Selat Malaka. Al-Saleh digantikan oleh Muhammad Malik Az-Zahir, bertakhta tahun 1292 sampai tahun 1326. Selama pemerintahannya, Pasai telah memiliki hubungan dagang dengan Tiongkok, Gujarat, dan Benggala, dengan komoditas utama perdagangan lada, kapur barus, dan emas. Untuk kepentingan perdagangan, sudah dikenal mata uang emas yang disebut dirham atau dirham. Selain dengan negara-negara di luar Nusantara, Pasai menjalin hubungan dengan pedagang-pedagang Nusantara, Jawa. Pedagang-pedagang tersebut diberi keistimewaan oleh kesultanan, yakni bebas pajak. Para saudagar Jawa umumnya menukar beras dengan lada. Az-Zahir digantikan oleh anaknya Mahmud Malik Az-Zahir, memerintah pada tahun 1326 sampai tahun 1345. Pada masa pemerintahannya, Pasai mencapai masa kecemasan. Pada masa ini pula, Ibnu Batutah sekali lagi singgah di Pasai. Batutah menulis,
Sultan di negeri Samatra, Samudra, menyambutnya dengan ramah, dan penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Menurut catatan Batuta, aktivitas perdagangan di Pasai berkembang pesat. Pasai menjelma menjadi pusat perdagangan internasional dan ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai benua, seperti Asia, Tiongkok, India, Malaka, Afrika, dan Eropa. Kemajuan perekonomian membawa dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan sosial Pasai diatur menurut aturan dan hukum Islam. Mereka hidup saling menghormati sesuai ajaran agama Islam. Hubungan antara sultan dan rakyat pun berjalan sangat baik. Dalam menjalankan pemerintahan, sultan didampingi para ulama yang berfungsi sebagai penasihat. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat kesamaan antara kehidupan sosial kerajaan Samudra Pasai dan kehidupan sosial masyarakat di Mesir dan Arab. Kemungkinan, pengaruh Sultan Nazimuddin Al-Kamil sangat besar dalam membentuk struktur sosial budaya Pasai. Sebagai kerajaan Islam pertama, Pasai juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Pasai banyak mengirimkan ulama dan mubalik untuk menyebarkan Islam di Jawa. Banyak juga ulama Jawa yang menimba ilmu agama di Pasai, salah satunya adalah Syekh Yusuf, seorang sufi dan ulama penyebar Islam di Afrika Selatan. Konon, Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati memiliki hubungan keluarga dengan Sultan-Sultan Pasai. Di bawah pemerintahan Ahmad Malik As-Zahir, putra Mahmud Malik As-Zahir persisnya antara tahun 1345 dan 1350, datang serangan dari Majapahit. Hikayat Raja-Raja Pasai mengesahkan, setelah perang 3 hari 3 malam, Pasai kalah dan rakyat Pasai tercerai-berai. Raja Pasai sendiri, meninggalkan kota, konon ke suatu tempat kira-kira 15 hari perjalanan dari Pasai. Sementara itu, setelah mendapatkan banyak rampasan dan tawanan perang, Majapahit kembali ke Jawa. Kesultanan ini, bangkit kembali di bawah Zain al-Abidin Malik As-Zahir, tahun 1383, bertakhta hingga 1405. Pada awal abad 16, terjadi beberapa pemberontakan internal di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Diceritakan, Sultan Pasai meminta bantuan Malaka untuk meredam pergolakan itu. Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan bangsa Portugis tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka tahun 1511. Pada 1524, wilayah Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Sejak saat itulah, riwayat Pasai berakhir. Sekian video tentang Kerajaan Pasai dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kelebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.